Tuhan sama-sama dengan saya kita berkata, Amin. amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang di rumah juga perhatikan layar kaca Anda masing-masing. Haleluya. Dengan penuh kasih untuk menyapa shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Waktu berjalan dengan begitu cepat. Tak terasa kita sudah masuk lagi di hari Kamis ya. Dan sepanjang bulan ini Bapak Ibu akan dibawa terus untuk menjadi bagaimana orang Kristen yang siap untuk dibentuk ya. Dalam kasih Tuhan. Siap dibentuk dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Ya, malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu firman Tuhan tentang bagaimana hidup kita indah dalam pembentukan Tuhan. Ya, di layar kaca Anda terbentuk atau tergambar bagaimana sebuah atau sepasang tangan yang sedang melumat atau sedang membuat bejana. Ya, Bapak Ibu ya. Dan saya rindu supaya malam hari ini Bapak Ibu menjadi bejana yang bukan asal bejana. Ya. Karena bejana itu fungsinya peruntukannya bisa untuk macam-macam ya. Ada yang untuk nyuci kaki, ada yang untuk menjamu orang-orang makan ya. Ada yang juga bejana yang dipakai untuk mandi. Mandinya juga macam-macam, ada yang untuk orang miskin, orang kaya, bahkan untuk istana kerajaan. Semuanya menggunakan bejana. Nah, mari kita akan lihat bagaimana hidup kita ini diibaratkan sebagai sebuah bejana. Dan kalau bicara soal bejana Bapak Ibu, Anda harus menyadari bahwa bejana itu selalu ada kualitas ya, ada mutu, ya, ada proses gitu. Semakin keras ya sebuah bejana itu dibuat atau dibentuk, maka semakin bermutulah barang itu. Dan semakin dia bermutu atau berkualitas barang itu atau bejana itu, dia akan semakin dipakai untuk perangkat yang mulia. Enggak mungkin bejana terbuat dari emas untuk nyuci kaki, itu enggak mungkin. Ya, nggak mungkin bejana yang dari tanah liat dipakai untuk menjamu makanan raja, itu sangat tidak mungkin. Ya, nggak mungkin ya bejana yang terbuat dari batu ya dipakai untuk menjamu yang maaf kata tamu kenegaraan dari Istana Merdeka Jakarta ke Bontang, nggak mungkin. Ya, bejana dari batu cocoknya ada di Bontang Kuala bikin sambal gami bawis. Nah itu dia. Oke. Mari kita akan melihat Bapak Ibu kekasih. Kalau bicara soal bejana, Anda harus menyadari baik-baik, next multimedia, ya hasil akhir selalu menarik perhatian. Jadi waktu Anda melihat sebuah bejana, wih indah banget ya bejana itu ya. Kalau hidup saya bagai sebuah bejana, orang itu kok hebat ya. Orang itu kok sekolah Alkitab, orang itu kok sekolah pendeta, kok jadi pendeta kayak gitu ya. Itu hasil akhirnya begitu. Orang itu sekolah di pertanian kok sekarang jadi sarjana insinyur pertanian yang luar biasa ya. Sekarang bisa punya proyek irigasi dan segala macam. Dia kerja di bank dulu kok sekarang udah bisa punya bank sendiri ya walaupun kecil ya. Jadi dia bagian di mana hasil akhir yang menjadi perhatian seseorang, menjadi panutan seseorang sampai akhirnya kita membuat orang lain jadi seperti apa yang dia lihat. Itu bejana. Ya, enaknya ya kamu ya. Siapa sih kamu ini padahal dari desa kok sekarang jadi manajer gitu ya. Lihat hasil akhirnya. Iya, ini semua karena kasih Tuhan menyertai hidup saya sehingga saya jadi manajer gitu. Ya loh, kamu kok enak banget ya. Padahal kayak saya, ya, mata cacat. Kok bisa jadi ketua BPD gitu ya. Ya, saya juga nggak pernah memikir itu hasil akhir. Jadi orang banyak yang pengen seperti itu. Melihat seseorang meraih sesuatu dianggap sebagai sebuah hasil akhir. Wih, kok jadi perangkat yang mulia kamu ya, kan seperti itu. Jadi dia pengen jadi seperti dia. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui hasil akhir atau yang baik itu selalu membuat seseorang bertahan. Nah, ketika Anda, kamu jangan lihat saya sekarang. Kamu jangan lihat bagaimana kehidupan saya sekarang ini. Kamu nggak ngeliat prosesnya. Saya hari ini bisa jadi seperti ini karena saya bertahan di masa sukar. Nah, gitu. Oh, ternyata sebuah bejana yang dibentuk ketika dia tahu bahwa dia akan dipakai untuk perangkat yang mulia, dia akan bertahan dalam penyerahan di tangan penjunan itu. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu malam hari ini harus menyadari, Anda yang di rumah maupun yang di gereja, kalau kita dibenturkan sana, dibenturkan sini, ya kita seperti dilumat, disakit, ya ditempa seperti itu. Itu bagian di mana Tuhan mengajak pada kita bahwa ada sebuah tujuan yang mau dia tunjukkan buat kita. Apakah tujuan itu? Alkitab berkata begini, rancanganku kepada rancanganmu dan hari depan yang penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan pengharapan. Nah itu hasil akhir kita. Dan saya bertahan di tengah-tengah tempaan itu untuk mencapai hasil akhir itu. Nah gitu tuh Bapak Ibu.
Karena percayalah waktu saudara ikut Tuhan, ada sungguh-sungguh ikut Yesus, dia nggak pernah merancangkan yang buruk buat saudara dan keluarga saudara. Karena tangan Tuhan pengen membuat Anda indah seperti pemandangannya. Dan bukan cuma itu, dia pengen pakai kita. Nggak peduli kita dari latar belakang mana, suku apa, level pendidikan kita seperti apa. Kalau hatimu ya untuk direlakan, dibentuk oleh tangan Tuhan Sang Penjunan itu, wow, dia akan buat Anda menjadi sebuah bejana yang indah dan untuk berkakas yang mulia. Oke? Nah, percaya? Saya tunjukkan buktinya. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-20 ya. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca, ada di layar kaca Anda. Yang di rumah juga saya ngajak Anda untuk berinteraktif dengan saya. Mari sama-sama kita baca ayat yang ke-20 dari pasal yang kedua di 2 Timotius. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 20. 1, 2, 3. Rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot yang melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang. Nah, terus yang 21 ini penting banget. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang ia dikuduskan, lalu dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang ini tadi yang saya jelaskan sama Bapak Ibu gitu. Kita kan di rumah punya banyak bejana ya. Kalau bejana itu disederhanakan lagi bisa berupa mangkok, bisa berupa baskom ya, bisa berupa ember ya, bisa berupa tempayan, macam-macam. Pokoknya segala sesuatu yang dipakai untuk menampung sesuatu itu namanya bejana. Gitu. Pak, apakah cobek kami bawis juga boleh? Sakarepmu. Nah, gitu ya. Dia nampung sambal soalnya gitu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu, di sini dijelasin berapa banyak fungsi bejana itu. Ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama bahannya gitu. Terbuat dari bahannya. Yang kedua dari bahannya itu ditentukan lagi peruntukannya gitu. Seperti saya bilang tadi, nggak mungkin ya bejana terbuat dari emas dipakai untuk nyuci kaki tamu yang datang pada masa itu di Timur Tengah begitu. Nggak mungkin. Nggak mungkin bejana yang terbuat dari tanah liat dipakai untuk menjamu hidangan tamu kehormatan di meja makan. Sangat tidak mungkin. Itu makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius begini, kamu bukan cuma sekedar jadi bejana. Istilahnya zaman sekarang itu gini, jangan cuma sekedar mau jadi orang Kristen. Gitu. Jangan cuma sekedar mau jadi orang percaya, label tok Kristen, ya tapi mohon maaf Anda nggak mencapai keperuntukan apa hidup kita yang Tuhan kehendaki. Karena sikap hidup kita waktu dibentuk Tuhan itu menentukan quality. Wah, ada kualitas, ada barang, ada harga, ada barang, dan ada keperuntukannya. Ketika engkau rela itu dibentuk, kualitas hidup Anda terjadi, maka Anda diibaratkan sebagai ya sebuah bejana terbuat dari barang logam mulia yang mulia, entah dari perak atau emas, dan tentunya untuk hal-hal yang mulia. Itu makanya sikap kita waktu dibentuk menentukan bahan baku hidup Anda. Khususnya dalam hidup rohani kita. Sekali lagi, sikap hati saudara saat-saat ini yang sedang dibentuk Tuhan, Tuhan pengen pakai Anda, itu sangat bergantung dari sikap hati kita. Pada saat kau dibenturkan Tuhan, oh ini terbuat dari tanah liat orang ini, oh ini terbuat dari perak ini orang ini, oh ini terbuat dari emas ini orang ini. Ya seperti itu. Semakin Anda menjadi orang yang menentukan kualitas hidup saudara, tentunya dari mana Pak saya hidup menjadi berkualitas? Dari firman Tuhan. Nah itu dia. Dari firman Tuhan yang Anda tangkap, yang Anda mengerti. Ingat kata mengerti, bahasa Yunani apa? Sini, yemi. Nah, kata sini yemi ini yang memberikan kepada kita satu keadaan di mana Anda belajar untuk menerapkan firman itu di segala aspek kehidupan kita. Ada orang yang tidak punya duit, padahal dia anak percaya, ya maaf kata, jadi jual diri. Ya, ada yang jual narkoba, ada yang maaf jual Yesus. Kenapa? Ya itu mentalnya dari tanah liat. Gak tahan penderitaan, akhirnya ya masih syukur dia masih bertahan. Tapi kalau tidak bertahan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah itu sebabnya mari hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menentukan kualitas kerohanian saya. Menentukan jenis apa bahan hidup saya itu. Dan jenis bahan hidup saya ini apa? Menentukan keperuntukannya hidup saya ini dipakai Tuhan untuk apa. Jadi kalau ada orang yang sikap hatinya jelek, jangan mimpi mau dipakai Tuhan.
untuk hal-hal yang mulia, kan gitu ya. Jadi Tuhan pengen supaya Bapak Ibu mengerti. Ya, mari kita akan lihat. Tadi huruf merah tadi ya. Dengan kata lain, yang merah tadi, kalau Anda baca, jika seorang menyucikan dirinya, perhatikan, dan hal-hal yang dari hal-hal yang jahat. Saya kasih warna merah di PowerPoint itu. Berarti begini, kalau ada orang yang mau menyucikan dirinya dari yang jahat, itu menjelaskan kita gini, ternyata kejahatan itu dapat menghalangi Anda untuk apa? Next multimedia. Yang pertama, menjadi perabot yang mulia. Jadi nek orang itu jahat, jangan mimpi Anda bisa jadi perabot yang mulia. Gitu. Karena itu Tuhan gak pernah pakai orang yang jahat. Kata jahat dalam bahasa Yunani menggunakan kata autos. Autos itu dishonorable. Dishonorable. Honor itu mulia, kalau ada kata dis berarti yang tidak mulia. Jadi orang-orang yang suka mencemarkan dirinya dengan hal-hal yang tidak mulia, yang tidak berkenan, itu orang jahat. Jadi orang yang suka mencemarkan dengan hal-hal yang seperti itu orang jahat. Itu makanya membuat kita nggak bisa dipakai itu hal yang mulia. Itu makanya saya suka bilang sama Bapak Ibu, yang di rumah maupun yang di gereja, jadi orang Kristen jangan jahat-jahat. Itu maksudnya. Karena kata jahat ini, wow, mengerikan banget Bapak Ibu. Karena kita seringkali nggak sadar kalau kita ini jahat. Lebih jahat dari orang yang tidak kenal Tuhan. Sehingga hidup kita gak akan pernah mau dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Ingat Bapak Ibu, hal-hal yang mulia itu bisa ada dua terjadi. Satu karena upaya manusia, yang kedua karena memang promosi Tuhan. Gitu. Kalau upaya manusia Anda mencapai hal yang mulia, misalnya nih, jadi pejabat negara kah, jadi sesuatu karena profesimu gitu ya. Tapi kalau karaktermu bobrok, karaktermu rusak, mental kita dari tanah liat dipakai untuk hal-hal yang seharusnya untuk bejana terbuat dari emas, maka nggak ramah, runtuh keperuntukan saudara. Dengarkan itu baik-baik. Pasti runtuh keperuntukan saudara. Ya, itu sebabnya kita bisa diajak pada Tuhan, bahwa Tuhan saya mau mempunyai kehidupan, melepaskan kejahatan, supaya saya bisa diperuntukkan untuk hal-hal yang mulia. Yang kedua, supaya kita bisa dikuduskan dan dimurnikan. Gak ada orang jahat tuh yang mau dikuduskan kalau dia gak bertobat, Bapak Ibu. Kata orang jahat, kata kejahatan di sini punya pengertian, he dwells in the weakness. Ya weakness. Jadi dia tinggal di dalam kejahatannya. Jadi dia tahu jahat, tapi gak mau melepaskan, gak mau bertobat, dia tinggal terus di situ. Dalam kecemarannya, dalam perbuatan-perbuatan yang nggak mulia seperti itu. Dia tahu itu nggak benar, tapi dia terus tinggal di situ. Orang model kayak begini, kita sambil berkata tadi ayat 21 nggak bakal pernah bisa dikuduskan. Kenapa? Niat untuk berubah nggak mau. Beda sama Daud, Bapak Ibu. Beda sama perempuan yang ketangkep basah berbuat zina. Beda sama perempuan Samaria. Mereka adalah orang-orang yang pernah jatuh dalam dosa, tetapi tidak tinggal di dalam dosanya. Saya ya manusia, Bapak Ibu di rumah juga manusia, yang di gereja juga manusia. Ya, kita bisa saja dimungkinkan untuk jatuh. Tetapi Tuhan larang jangan menghakimi. Bapak Ibu kenapa? Karena firman masih turun atasnya. Dia mau tinggal di dalam kejatuhannya atau mau bangkit dari kejatuhannya. Nah, gitu. Pada waktu engkau punya niat, saya jatuh Tuhan, saya mau bertobat. Nah, disitulah letak sanctification-nya. Itu setak namanya pemurniannya kembali, penyuciannya kembali. Dia dibawa kepada suatu keadaan di mana dia dikuduskan oleh Tuhan. Nah, itu bergantung dari niat kita meninggalkan kejahatan. Kalau kita tinggal dalam kejahatan terus, hidupin kejahatan terus, tidak akan pernah mimpi Anda bisa dikuduskan. Anda nggak akan pernah bisa menikmati hidup yang dikuduskan. Itu mimpi doang, Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, kejahatan itu bisa menghalangi Anda untuk apa? Dipandang layak oleh Tuhan. Pernah dengar kata layak? Kalau bahasa santainya itu layak itu pantas gitu ya. Ingat loh, yang mandang pantas tidak pantas kita itu bukan manusia. Tapi siapa? Tuhan. Saya nggak pantas melayani Pak. Kenapa? Saya cuma tamatan SD. Oh bukan gitu saudara. Ya nggak gitu. Ya Pak saya nggak pantas melayani Pak. Masa lalu saya kelam Pak Pembala. Masa lalu saya banyak dosa. Tapi kan sudah dibaptis, sudah bertobat. Ya, jadi sesuatu yang kata layak itu bicara tentang bahwa kita ini dipantaskan
dari sesuatu yang tidak pantas kita buat, oleh karena kasih karunia-Nya kita dilayakkan. Nah, hanya orang yang jahat saja, ya Bapak Ibu, yang tinggal dalam kejahatannya, dia akan mendapatkan perlakuan tidak layak dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tinggal dalam kejahatannya, itu maksudnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu maaf nih, sudah tahu merokok itu nggak boleh jadi batu sandungan di aliran kita ya. Sudah tahu mabuk itu nggak boleh, tapi kalau dipakai terus ya untuk melayani di mimbar saya gitu. Itu ukurannya adalah Tuhan. Sudah tahu, ya maaf kata ini KDRT dalam rumah tangga nggak boleh. Ada aja suami yang KDRT di rumah, mukul, nendang istrinya. Kemudian dia pelayanan jadi diaken di gereja. Itu tidak pantas, itu tidak layak. Itu maksudnya. Kenapa demikian? Karena dia tahu tidak boleh kasar sama istri, tapi dia terus kasar sama istri. Tapi dia melayani itu tidak layak namanya Bapak Ibu. Itu makanya dikeluarkan aturan di dalam gereja, di organisasi kita, kalau melayani Tuhan harus ini. Seorang diakon harus begini-begini dalam surat Timotius ya dijelaskan. Suami dari satu istri, seorang yang peramah bukan pemarah, ya seperti itu. Jadi itu bicara soal apa? Kelayakan. Nah itu makanya Bapak Ibu diajar di sini untuk kita bisa belajar menghargai bahwa saya ini dipandang layak waktu saya keluar dari kejahatan. Selama saya simpan tabiat buruk, selama saya simpan kejahatan, saya tidak layak di mata Tuhan. Woi orang Manado, kalau sudah mabuk Bapak Ibu ya, biar level 7 sudah mabuknya, tapi kalau dia lihat pendeta lewat, hilang mabuknya. Selamat siang Bapak Pendeta gitu ya. Shalom Bapak Pendeta. Cap tikusnya taruh di belakang ini saudaraku ya. Dihormat sama Bapak Pendeta. Nah saya mau ngajak Bapak Ibu bahwa ukuran layaknya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa bohongin hati nurani kita. Itu makanya jadi orang Kristen jangan tinggal dalam kejahatan. Bahasa gaulnya itu jadi orang Kristen jangan jahat-jahat gitu loh Bapak Ibu ya. Yang keempat dikatakan ayat yang ke-21 tadi, yaitu dipersiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi orang jahat itu akan terhalangi untuk dipersiapkan buat pekerjaan yang mulia. Enggak pernah ada orang jahat dipakai untuk melayani perjamuan kudus. Kan gitu ya. Enggak pernah ada orang yang wataknya jahat, ya masih suka ngancurin bisnis orang, suka ngancurin orang, senang sekali kalau lihat orang jatuh. Ya enggak akan pernah orang itu dipakai Tuhan untuk hal-hal yang mulia. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu mesti memahami, ternyata kejahatan itu dalam 4 hal di ayat 21 tadi dijelasin. Bahwa saya akan menjadi seorang yang disebut sebagai orang yang gak pantas di hadapan Tuhan. Gak bisa dipakai untuk perangkat yang mulia. Dan saya bisa menjadi seorang yang gak dipandang layak. Dan saya gak akan pernah dipakai untuk pekerjaan yang baik atau yang mulia. Gitu. Oke. Saya nggak tahu bisa selesai apa enggak materi ini, tapi next multimedia saya akan berikan kepada saudara 3 poin, gitu ya. Boleh Pak, cuma 3 sedikit, gitu ya. Enggak. 3 poin ini di dalam poinnya masih ada poin-poinnya lagi. Poin yang pertama itu berisi 5 apa? 5 sifat kejahatan, gitu ya. Poin yang ketiga bicara tentang akibat kejahatan, isinya ada 3 poin di dalamnya. Kemudian poin yang terakhir adalah bagaimana menjadi bejana yang baik. Isinya 2 poin. Jadi 5 tambah 3 tambah 2 berapa poin? Halo? 10 Bapak Ibu ya. Mari sekarang akan lihat yang poin yang pertama tentang 5 sifat daripada kejahatan. Bapak Ibu yang di rumah kalau dikasih PowerPoint kan nyimaknya gampang ya. Yang di layar juga. Oke kita lihat yang kenapa kok sifat kejahatan itu dalam hal tadi kok Tuhan gak suka. Yang pertama Bapak Ibu ya. Sifat kejahatan itu kecenderungannya hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Jadi bagian ini yang harus kita sadari. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Bapak Ibu, Kejadian pasal 6 ayat 5, bisa ditegasin menara Babel, Bapak Ibu ya. Dikatakan, Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, tadi kan, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi setan itu suka nyusup menggunakan kedagingan kita. Sifat dosa itu adalah jahat. Jadi Bapak Ibu menyadarin ternyata sifat dosa itu selalu membawa kita punya kecenderungan buat jahat. Nah
Ini yang mau saya bilang sama jemaat Tuhan yang di gereja maupun yang di rumah. Waspadailah kecenderungan itu. Saya ulangi. Waspadailah kecenderungan hatimu yang selalu pengen buat jahat. Karena kecenderungan hati buat jahat itu bisa menyusup pada siapa saja. Bisa menyusup di hati orang dunia, bisa menyusup pada orang percaya, orang Kristen, bisa juga menyusup di hati hamba Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu namanya kecenderungan. Tahu kecenderungan ya? Kecenderungan sesuatu yang pengen ngarahnya ke sana gitu. Sesuatu yang pengen arah, kayak mata saya kering, kecenderungan saya yang pengen ngambil obat mata saya ini, Bapak Ibu. Begitu mata kering langsung, saya nggak mikir yang lain, kecenderungan saya segera pengen netesin seperti ini. Kecenderungan, sesuatu yang pengennya ngarahnya ke situ. Nah Anda menjamin, Anda dekat dengan Tuhan pun tidak menjamin Anda nggak akan punya kecenderungan berbuat jahat. Sekali kecenderungan berbuat jahat itu Anda turuti, nah ini dia, keempat hal tadi Anda akan terhalangi ke sana. Anda akan terhalangi untuk menjadi perkakas yang mulia, Anda akan terhalangi untuk dipandang layak di hadapan Tuhan, Anda akan terhalangi untuk menjadi orang yang dipakai untuk perbuatan yang baik. Dan itu menjadi bagian yang terjadi bagi orang yang kecenderungannya disimpan tuh Bapak Ibu. Waspadai kecenderungan itu. Itu makanya Tuhan kasih, gimana Pak caranya saya mewaspadain? Tuhan kasih kita Roh Kudus dalam hidup kita. Saya suka panggil Roh Kudus itu dengan Om Roku atau Papi Roku. Rokok kudus bukan, saudara ya. Tapi apa? Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita untuk apa? Sebagai antena untuk menangkap sinyal-sinyal kecenderungan jahat itu. Ada orang pinter bengkel, misalnya, pinter bengkel. Lalu ada temannya yang pengen belajar berbengkelannya, kecenderungan jahatnya ada. Ya, dia nggak mau ngasih tahu semuanya supaya nanti kalau ada pelanggan datang ke bengkelnya dia nggak bisa ngatasin, larinya ke dia juga. Itu tingkat paling sederhana. Itu yang kalau bisa dibilang politik kotor. Itu ditunggangi oleh kecenderungan berbuat jahat. Itu hati manusia, Bapak Ibu. Dan itu bisa menyusup siapa saja. Contohnya Daud. Itu orang Durapi 3, udah saya jelasin lagi kan. Dia lihat Batseba mandi. Kecenderungannya berbuat jahat. Dia nggak waspada ketika kecenderungan itu muncul. Hanya itu, panggil wanita itu. Dia raja, nggak ada yang berani ngelawan, saudara. Ya berani ngelawan raja, leher hilang sama kepalanya, kan gitu. Mau nggak mau dipanggilnya, ternyata istrinya Uria. Urianya lagi perang, Daudnya lagi santai-santai di suatu rumah. Ini perempuan juga kegatelan sih. Udah tahu raja suka jalan-jalan di atas suatu rumah kalau sore-sore, sengaja dia mandi sore-sore di situ. Ya matanya, Raja Daud kan nggak kabur kayak saya, ya lihatlah. Gitu. Ya Kak, dia lihatlah. Wah gitu kan. Kalau rajanya kabur kayak mata saya, aman-aman aja saudaraku. Ada orang yang bilang sama saya, Pak Samuel ini enak juga ya kalau jalan-jalan ke mall, matanya kabur, nggak bisa lihat cewek cantik dan seksi ya Pak kalau di mall katanya gitu. Saya bercandain begini, jangan salah, saya bercanda sih. Jangan salah loh ya, mata saya emang kabur, tapi pikiran saya lebih kuat daripada mata saya bilang gitu. Wah Bapak ini saja, nggak bercanda saya bilang gitu. Ya, tapi Daud pada waktu itu lihat keadaan kecenderungan jahatnya ada dan dia hidupin kecenderungannya itu. Sampai tega-teganya dia nidurin Batseba dan hamil, saudara. Begitu dia tahu hamil, kecenderungan jahatnya muncul lagi. Panggil Uria pulang, cepat. Panggil Uria pulang. Orang sana zaman dulu kan kalau perang kan enggak seminggu, 2 minggu, bulan-bulanan saudara. Panggil Uria pulang. Supaya apa? Licik Daud itu saudara. Waktu Uria pulang kan ketemu istrinya. Tidur sama istrinya. Begitu nanti kalau istrinya hamil kan, bukan karena aku ya, karena kamu ya. Zaman dulu kan gak ada tes DNA saudara. Ya enggak sih? Ya kan? Jahat. Begitu dia tahu, Tuanku Raja, si Uria gak mau bulik. Dia nggak mau pulang, dia nggak mau tidur sama istrinya, dia tidur di teras rumahnya. Loh kenapa kok gitu? Dia merasa aku nggak pantas tidur di rumah, sementara anak buahku perang di dunia. Kenapa di luar sana kok aku malah enak-enak tidur sama istriku? Jadi dia tidur di teras rumah, di teras istana. Wah, kecenderungannya buat jahat muncul lagi. Dia nggak mau perbuatannya tahuan karena dia yang berulah. Dia tulis surat sama Panglima Yoab. Panggil Uria, ini surat kasih Yoab. Isinya apa? Tempatkan dia, si Uria ini, ke tempat medan tempur yang paling berat. Ya, dan jangan di backup. Beneran saudara, ditaruh dia di tempat medan tempur yang paling berat, matilah Uria ini. Sehingga dia mengambil istri orang. Ya, dan itu kecenderungan berbuat jahat.
itu orang yang diurapi Tuhan loh. Sekali lagi Pak Bu ya, sebagai hamba Tuhan, Anda yang di rumah, camkan kalimat saya. Kecenderungan hatimu itu jahat. Dengarkan Roh Kudus untuk peka menangkap kecenderungan hati kita yang jahat dalam segala segi. Dalam pergaulan, dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam bekerja. Selalu muncul itu kecenderungan berbuat jahat. Dari hati kita itu. Ada politik-politik, ada kepentingan-kepentingan yang disusupkan di dalam hati kita sehingga kecenderungannya menyelamatkan kepentingan kita dan tega berbuat jahat. Nah itu hati-hati Pak Ibu. Orang model kayak gini jangan mimpi jadi bejana yang mulia. Ya. Sifat yang kedua, dikatakan di sana, kejahatan terjadi sejak sejarah manusia atau zaman nenek moyang kita. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 2. Ini kisah tentang Yusuf, saudara ya. Jadi gini, Yusuf ini anak yang disayang oleh papanya, ya Yakub. Dan ketika dia disayang, ya saya nggak ngerti Yusuf ini motifnya apa, gitu ya. Alkitab saya bilang di sini bahwa dia selalu menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan kakak-kakaknya di ayat itu, ayat kalimat terakhir yang baca di atas. Jadi saya ngelaporin. Intinya gini, bukan soal saya nggak mandang Yusuf cari muka, enggak ya. Saya mandang dari sisi kejahatan. 11 kakak-kakaknya Yusuf itu, Bapak Ibu, 10 kakak-kakaknya Yusuf itu adalah orang-orang yang melihat papanya, kakeknya, bahkan buyutnya dekat sama Tuhan. Bisa-bisanya mereka ini masih berbuat jahat. Dan setiap kali 10 kakaknya ini berbuat jahat, Yusuf menyampaikan ke papanya. Jadi pada masa itu dalam lingkungan keluarga saja, masih ada kecenderungan berbuat jahat. Itu udah zaman nenek moyang kita dulu, saudara. Bayangkan Bapak Ibu, itu diturunkan sama kita. Sifat kejahatan itu sudah dari dulu ada. Bagaimana orang diajar untuk mengerti arti berbuat jahat. Mulai dari lingkungan keluarga. Itu makanya Bapak Ibu kita belajar memahami baik-baik bahwa Tuhan itu pengen membuat Anda menjadi orang yang tanggap terhadap sepak terjang iblis yang menyusup di hati kita. Bahwa dia pengen mewariskan kejahatan dari leluhur kita sampai kepada kita. Kalau papanya mata keranjang, biasanya anaknya mata keranjang. Kalau papa mamanya kawin cerai, biasanya anaknya kawin cerai. Kalau papa mamanya ini biasa gitu, itu biasanya terjadi. Kenapa? Kromosom. Tapi kalau kita sudah di dalam Yesus, sudah percaya Yesus ada di dalam kita belajar Tuhan, aku putuskan segala kutuk. Makanya kalau saya baptis orang, selalu saya ucapkan kalimat itu. Saya putuskan kutuk keturunan dalam nama Tuhan Yesus. Putus. Supaya apa? Enggak nurun, saudara. Gitu. Nah saya amatin memang. Jadi jangan jauh-jauh dari silsilah keluarga saya saja. Itu kutuk keturunan ada itu. Maaf kata kutuk keturunan apa? Kawin cerai. Punya istri lebih daripada satu. Itu ada. Saya perhatikan itu sampai ke generasi sepantaran saya. Seluruh kaum keluarga engkong dan nenek saya dari pihak mama dan dari pihak papa. Itu ada. Dan yang rata-rata kena adalah kutuk itu orang yang gak dekat sama Tuhan. Yang kena kutuk itu pasti orang gak dekat sama Tuhan. Dan saya perhatikan hidupnya, memang betul. Kena. Ada yang cerai lah, ada yang kawin lagi lah. Dari engkongnya begitu, dari atas-atas kita. Ilsanya begitu. Saya tanya sama mama saya, sejarah engkong ini gimana? Dia cerita begini. Oh iya, itu ada kutuk keturunan. Mana ada saudara, mama ngomong gini sama anaknya. Nanti ya kamu ya, tak tinggal mama mati, keleleran kamu. Oh bahasanya artinya apa? Nanti kalau saya tinggal mati, kalian semua terlantar, dikutukin betul. Betulan saudara. Begitu wanita ibu itu meninggal, semua anaknya terlantar. Tahu Anda siapa itu? Emak saya saudara. Emak saya di atas, mamanya papa saya. Begitu beliau meninggal, semua papa saya dan saudara-saudaranya terlantar semua, saudara. Sampai beli rok itu nggak bisa buat sekolah, pakai karung terigu. Dia mau beli makan tape goreng tuh, saking nggak punya uang, ada orang buang di di lantai, diambil, pakai tangan malu, pakai kaki, dia cerita, saudara, tante-tante saya itu. Kutuk keturunan, saudara. Maunya kawin cerai, beberapa anak kawin cerai juga, sampai ke cucu-cucu, bahkan sampai ke pantaran saya, saudara. Dan rata-rata mereka yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu makanya dari leluhur kita diwariskan sifat jahat itu. Jangan diikuti. Saya ini dari sananya begitu Pak.
Jangan bangga. Karena kita belajar untuk di dalam Kristus, you are the new creation. Anda ada ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau Anda membanggakan DNA keturunan Anda di luar Kristus, enggak mau pakai DNA-nya Yesus lagi, pakai DNA leluhurmu yang kita bilang cenderung berbuat jahat ini sudah. Makanya jadi orang Kristen jangan jahat-jahat. Ya. Yang ketiga, kejahatan selalu menantikan waktu yang terbaik atau produktif. Ini kelalaian kita. Anda bisa baca di Kejadian. Itu Genesis ya. Genesis 39 ayat 9 dikatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan pada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan? Perhatikan kalimat itu. Bagaimana mungkin aku menjadikan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ini kisah tentang Yusuf di rumah Potifar. Ya, Potifar ini ganjen. Sudah tahu dia istrinya orang, gitu ya, masih ganggu karyawannya yang adalah budak. Dan Alkitab bilang sih memang Yusuf waktu itu ganteng gitu ya. Ganteng imut-imut gitu. Kalau Anda mau ngebayangin Yusuf itu gantengnya kayak apa, lihat saya nggak jauh beda. Loh iyalah, mirip dikit gitu loh ya, saudara ya. Banyaknya di Yusuf, dikitnya di saya. Gitu. Dan menarik sekali Yusuf ini, ya namanya Tante Poti ya, saya nggak tahu umurnya berapa. Ya mungkin hormon estrogennya tinggi gitu ya. Hormon estrogennya tinggi, tambah lagi hormon oksitoksinnya juga tinggi sehingga membuat dia gairah seksualnya besar. Ya maklum lah, pria kalau udah umur 50 tahun ke atas biasanya testosteronnya sudah menurun gitu ya. Sehingga kalau wanita beda, makin tua makin agresif ya, makin lincah. Kalau perempuan, laki-laki, opa-opa, perhatikan kalau jalan. Ya, Oma di rumah ya, Oma mau jalan. Jangan nama-namanya. Ya, jangan lama-lama. Ya, kalau dulu kamu suka tinggalin aku, sekarang kamu di rumah ya, aku mau jalan-jalan ke mall. Umpamanya lincah, saudara, umpamanya gitu ya. Kenapa? Hormon estrogennya besar. Nah, yang menarik sekali di sini, ini enggak tersalur dengan baik. Sehingga dia lihat Yusuf dan dia tergoda dengan Yusuf. Cup, gitu kali ya. Ini dong Cup, pijitin tante gitu. Ya tante, jangan panggil tante, panggil Cece. Ya, dan Yusufnya nggak mau. Yusuf bilang, di rumah ini C, gitu mungkin ya. Semuanya dipercayakan sama saya, kecuali engkau, karena kamu istrinya. Bagaimana mungkin aku berbuat kejahatan yang besar itu? Dan perhatikan, sifat kejahatan itu, waiting list the time. Selalu nunggu waktu. Waktu apa? Yang terbaik. Alkitab saya bilang ini, hari demi hari ini Tante Poti merengek-rengek untuk Yusuf berbuat jahat kepada Tuhan Allahnya. Dengan nidurin dia. Tapi dia nggak mau. Tapi waktu yang tepat, kejahatan yang meledak, saudara. Ketika tidak ada orang di ruangan itu. Mungkin dia panggil bantunya ya. Yem, sini Yem. Tolong kamu belikan saya lombok sama terasi, pergi di luar jalan sana ya. Nih naik becak. Jo, sini Jo. Kamu beli rumput untuk makanan kambing kita, kamu belinya sana ya. Di balik papan. Disuruhin semua, saudara. Jadi di ruangan itu tidak ada orang. Kecuali siapa? Ucup. Gitu. Ya. Mungkin dia pakai tank top itu tante ini. Ya, dia pakai tank top, pakai jeans seksi. Tidak ada orang. Gitu. Ucup, sini dong Cup. Tante ini udah gancen, udah alot. Masih ganggu gua juga. Gitu. Yusufnya nggak mau. Dia tahu itu waktu yang tepat buat kejahatan itu meledak. Dia peka. Karena sifat kejahatan itu selalu begitu. Waktu tidak ada orang yang melihat. When you are alone. Waktu engkau sendiri. Jadi disitulah letak kita. Kebanyakan dosa itu meledak untuk kita buat jahat. Ketika saudara sendiri. Ketika kita sendiri. Yuk kita sama-sama belajar. Saya juga waktu belajar ini tadi pagi. Saya renungin, iya ya Tuhan ya. Ternyata waktu kejahatan itu sifatnya itu selalu nunggu. Jadi jangan dikira ketika hari ini Anda berhasil ya melepaskan godaan. Jangan dikira kejahatan yang kecil itu akan sirna. Enggak. Dia masih ngintip tuh. Dia nunggu waktu yang tepat. Untuk apa? Dia muncul kembali
dengan kesempatan yang lebih vulgar, saudara. Kesempatan yang lebih baik. Untuk apa? Menyatakan dosa. Yusuf tanggap akan itu. Dia lari tinggalkan, saudara. Aku juga mau belajar. Tanggap akan hal ini. Karena waktu dosa itu tidak ada yang tahu. Cuma kita dan Tuhan. Dan seringkali kita nipu. Senin sampai Sabtu kita nipu orang, hari Minggu kita gereja, kita nipu Tuhan. Saben hari nipu, saudara. Iya enggak? Kenapa? Karena kita enggak mau lepaskan kejahatan itu. Gitu. Kemudian yang keempat, sifat kejahatan yang keempat adalah kejahatan umumnya. Nih dia, revenge, balas dendam. Itu sifatnya. Kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, dengar gini, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita. Apa saudara? Segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Loh, kenapa dia punya pikiran seperti itu? Karena dia belajar bahwa kejahatan itu sifatnya pasti balas dendam. Saudara. Karena kejahatan itu pasti pengen, lu giniin gua ya, gua akan giniin lu. Gitu. Dan dia bisa berpikiran seperti itu karena biasa dia juga bisa berbuat seperti itu. Karena papanya mati ya selama ini kita aman. Kan sudah tinggal di istana Yusuf di Firaun sana di Mesir ya. Ketika kelaparan pada waktu itu kan dipanggil semua. Jadi pandangan kakak-kakaknya ini Yusuf itu berbuat baik karena ada papanya. Gak mungkin Yusuf nyakitin saudara-saudaranya karena ada papanya kan. Begitu papanya mati, kecurigaan itu muncul. Wah bisa jadi ini karena papa kita udah meninggal. Dia akan membalaskan kejahatan kita. Karena kita dulu berbuat jahat kepadanya. Dikira Yusuf mau balas dendam. Tapi Yusuf tepiskan, dia nggak mau tinggal dalam kejahatan. Dia nggak melakukan seperti itu. Dia katakan apa, sekalipun kamu mereka-rekakan yang buruk kepadaku. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik bagiku. Tidak ada niat dendam sama sekali. Kenapa? Yusuf tidak tinggal di dalam kejahatan. Dia ngerti kecenderungan kejahatan, dia nggak mau tinggal dalam kecenderungan hati yang jahat itu makanya Yusuf dipakai untuk perkakas yang mulia. Gitu loh Bapak Ibu. Dan itu hukum, ingat loh Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita buat di dunia ini, walaupun itu kelihatannya untuk sesama, itu secara Alkitab bilang begini, engkau memperlakukannya kepada Tuhan, dan Tuhan punya perhitungannya itu untuk kita. Itu disebut dengan hukum karma. Orang dunia bilang karma, kalau Alkitab bilang tabur tuai. Ya, kalau Anda menabur baik, nuai baik. Menabur jahat, nuai jahat, Bapak Ibu ya. Karena ini Bapak Ibu, ya supaya saudara menyadari baik-baik, dendam itu pasti ada dalam hidup kita. Itu sifat kejahatan. Selama sifat kejahatan itu muncul dalam hidup kita akan selalu senang melihat ya orang yang kita benci, orang yang kita sakiti sengsara, Bapak Ibu. Itu bukan hati Yesus itu, Bapak Ibu. Dan di sini kita dibawa Tuhan, dibenahi segi-segi hati-hati kita yang penuh dengan kejahatan. Kalau Anda mau dipakai untuk perkakas yang mulia di waktu yang sangat singkat ini, benahi dirimu sekarang. Dengan cara apa? Lepaskan dendaman itu. Lepasin itu, Bapak Ibu. Sekecil apapun bentuk itu, lepaskan. Karena itu akan menghalangi kita untuk apa? Dipakai untuk perkara yang mulia. Waktunya udah sangat singkat. Jadilah orang yang pengampun kayak Yusuf. Pengganti Allahkah aku ini? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Allah telah mereka-rekakan yang baik bagiku. Dan aku dipakai untuk meliharakan kamu semua. Itu hati Yusuf. Makanya Yusuf dikasih hati terbuat dari emas, bagikan bejana emas, dipakai untuk perkakas yang mulia. Hal-hal yang mulia. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Saya cuma hamba Tuhan, yang disuruh Tuhan untuk menahi hati di bengkel gereja ini. Karena waktunya udah sangat singkat, sebentar lagi Tuhan datang, Bapak Ibu. Kalau Anda tidak mau melepaskan cenderungan hati sifat jahat itu, kalau enggak terangkat, ya maaf kata Anda masuk antikris. Masuk antikris, siksaan terbesar itu ngeri Bapak Ibu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Matius 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Jawaban Yesus apa? Enyahlah dari hadapanku hai pembuat kejahatan. Loh kapan saya buat jahat Tuhan? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku rajin ke gereja? Bukankah aku ngasih perpuluhan? Kan mungkin gitu-gitulah. Bla 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 lah. Ya kan? Tuhan bilang ini sifat kejahatannya itu. Perhatikan 5 sifat ini. Tuhan tunjukkan ini sama saya Bapak Ibu. Saya merinding Bapak Ibu. Karena konsep kita kejahatan itu bukan cuma nyolong uang orang. Bukan fitnah orang. Bukan itu Bapak Ibu. Ketika sesuatu yang ada di dalam hati kita. Kita mau revenge sesuatu. Itu bibit kejahatan Bapak Ibu. Kalau itu masih kita simpan. Tuhan bilang apa? Enyahlah di hadapan pembuat kejahatan.
Salah satunya itu. Makanya Tuhan tunjukkan sama saya sifat-sifat kejahatan itu. Dia selalu pengen untuk balas dendam. Dan itu bukan sifat Tuhan. Merinding saya Bapak Ibu. Tahu nggak Bapak Ibu, kapan Tuhan Yesus akan ngomong terus terang sama kita? Kata berterus terang itu bukan, sini Pak Bejo, gitu ya. Saya mau terus terang sama kamu ya. Kenapa kamu nggak terangkat gitu ya? Ya karena kamu dulu begini-begini loh, begini-begini. Bukan gitu. Saudara. Terus terangnya Tuhan Yesus kalau saya amati secara pribadi, itu bukan lewat kata-kata. Karena Tuhan bilang ini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Pada waktu itu kapan? Pengangkatan. Pada waktu mereka tidak diangkat itulah, itu bentuk keterus terangan Tuhan. Bahwa kita ini pembuat kejahatan. Wis, gampang toh? Kapan Tuhan berterus terang? Kapan Tuhan berterus terang? Pada waktu Anda nggak terangkat. Itu bentuk keterus terangan Tuhan sama kita bahwa kita ini jahat. Itu bukan orang non-Kristen loh, itu orang Kristen Bapak Ibu. Yang ditujukan kamu pembuat kejahatan. Makanya saya nggak ngerti, Tuhan kok tunjukkan saya 5 sifat jahat ini apa maksudnya? Supaya kita sama-sama belajar. Bukan saudara yang belajar loh, saya juga harus belajar. Karena saya bisa jadi seperti Daud, punya kecenderungan berbuat jahat. Makanya Tuhan kasih waspada ini loh, ditunjukkan, ini ditunjukkan. Sampai saya terkagum-kagum, oh iya ya Tuhan ya. Oh ternyata Tuhan begitu ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu ya. Yang terakhir, sifat kejahatan. Kejahatan sangat menular atau apa? Berjangkit kayak COVID-19. Mari ayat kita baca ayatnya ya. Keluaran 23 ayat 2. Dia berkata begini. Janganlah engkau turut-turut. Kebanyakan orang melakukan apa? Nah, dalam bahasa kerennya itu, janganlah kamu melok-melok. Kalau orang melok-melok berarti dia apa? Kalau orang melok-melok orang berbuat jahat berarti dia ketularan. Itu dia. Ya. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Artinya ada orang pada zaman itu suka belokin hukum. Jadi banyak orang yang ikut-ikutan. Ketika dia ikut-ikutan berarti orang ini menularkan sifatnya. Waktu saya baca ayat ini, iya juga ya. Karena banyak, kamu kok bisa sukses? Gimana caranya? Kan kamu orang Kristen, ke gereja kan? Jangan ke gereja saja Pak. Tuhan tuh kasih kita wangsit. Sembayang tengah malam, tiba-tiba terbayang pikiran 5 nomor. Beli togel Pak. Ini aku dia bisa kaya katanya gitu. Bawa nomornya itu pakai kemenyan ke kuburan di Pisangan sana atau di Loktuan sana. Atau di Kanaan. Gitu, malam Jumat Kliwon. Bisa kaya. Oh iya temenin ya. Ayo temenin. Melok. Nular. Sekarang cara setan nularin kita buat jahat banyak. Ada orang mau cerai. Dia mau cerai atau mau selingkuh gitu ya. Dia pakai contoh di Alkitab. Itu di Alkitab juga ada kok Pak. Itu tokoh-tokoh Alkitab tuh pada cerai semua gitu. Saya bilang, Bu, jangankan yang cerai, yang bunuh di Alkitab juga banyak ditulis. Tapi itu bukan untuk ditiru. Gitu. Itu untuk jadi pegangan buat kita. Supaya Anda jangan seperti itu. Loh itu si B itu enggak pernah ke gereja kok diberkati. Intinya apa? Dia mau melok-melok enggak ke gereja supaya diberkati. Padahal dia tahu dia nyimpen tuyul di rumah. Ya. Nah, intinya gitu, dosa itu cenderungannya itu pengen nularkan saudara. Kejahatan itu pengen ditularkan. Ya kayak COVID-19. Dia nggak mau dinikmati sendiri, dia mau ada orang yang pengen jahat seperti ini. Artinya gini, setan kalau mau di neraka sudah tahu pasti tempatnya dia akan di neraka. Nah dia nggak mau sendirian. Dia mau nularkan sifatnya supaya ada yang nemenin dia di neraka. Yuk pakai masker sekarang ya. Apa maskernya Pak Pendeta? Firman Tuhan. Supaya tidak tertular. Pakai masker. Ya minum vitamin. Supaya tidak tertular. Apa vitaminnya Pak? Firman Tuhan, doa, puasa, pujian, penyembahan. Vitamin supaya Anda tidak tertular. Karena penularan kejahatan itu lebih cepat kerja dia ke zaman ini daripada penularan COVID-19.
Oh, keren ya statement ini ya. Ya kan? Banyak orang meninggal karena COVID-19, tapi Anda tidak pernah tahu banyak orang masuk penjara karena kejahatannya. Banyak orang yang jatuh bunuh diri karena kejahatannya. Kenapa saudara? Karena mereka menghidupi kejahatan. Kelima hal ini saya sampaikan bagi Bapak Ibu, untuk jadi perenungan sebentar. Saya nggak mau ngasih banyak-banyak deh, karena waktu juga. Nanti yang poin ketiga, poin yang kedua, kita tunggu setelah yang satu ini ya. Firman Tuhan juga bersambung loh, masa sinetron doang sama drakor. Firman Tuhan juga bisa bersambung supaya Anda kepo gitu ya. Ya jadi saya berharap 5 ini renungkan dulu baik-baik. Kira-kira 5 sifat ini sudah ada dalam diri saya belum? Kalau ada saya harus buang, waspada, peka. Supaya hidupmu menyenangkan Tuhan. Kalau lupa 5 poin tadi, nanti di rumah pulang lihat YouTube ini lagi. Ya, lihat YouTube-nya ini ada. Simak pelan-pelan lagi. Kira-kira buat meditasi, aku gitu enggak ya, aku gitu enggak ya, gitu ya. Supaya kita sama-sama waspada. Hidup kita jadi bejana yang bukan cuma asal bejana, tapi bejana terbuat dari emas yang dipakai untuk perkara yang mulia dan kita dipandang layak oleh Tuhan. Haleluya. Dan itulah jemaat GBI Clear. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Biar malam ini kita berkata kepada Tuhan, aku mau jadi bejana-Mu Tuhan. Yang diproses, dibentuk, dan hidup mau jadi seperti Yesus. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Waktu Tuhan udah sangat singkat Bapak Ibu. Di hari ini menunjukkan pembukaan rahasia firman Tuhan. Supaya Anda benar-benar jadi seperti yang Dia mau. Mari kita belajar mengerti hati Tuhan. Minta ada sebuah lagu lama yang saya ingin ajarkan bagi kita nyanyikan sama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di dalam-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan